Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang kuasa. Berkat nikmat darinya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan saya mengulas sedikit tentang akhlak terpuji dan budi pekerti yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Beliau mempunyai akhlak yang sangat terpuji dan berbudi luhur, jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Islam meneladani sikap Nabi kita semua. Akhlak merupakan perilaku, tabiat, dan perangai jika menilik dari segi bahasa. Ada dua jenis akhlak yakni akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji, dan akhlak masmunah atau akhlak yang tercela. Jika ingin menilai seseorang pertama kali yang dilihat adalah akhlak dan budi pekertinya, apakah seseorang itu baik atau tidak bisa dilihat dari tabiat kesehariannya. Faktor seseorang mempunyai akhlak mulia atau akhlak terpuji dipengaruhi pendidikan agama dan moral yang diterimanya sejak kecil. Benar, pendidikan agama dan moral sebaiknya ditanamkan sejak dini agar karakter anak terbentuk, memiliki akhlak terpuji dan berbudi pekerti yang luhur. Hal ini tentu saja impian setiap orang. Hadirin yang berbahagia, bisa kita lihat di zaman ini korupsi terjadi di mana-mana di setiap lini. Sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh pendidikan agama, moral, dan karakter pada diri para koruptor tersebut. Para koruptor itu mereka sangat pintar dari segi intelektualnya namun tidak dibarengi pendidikan moral dan agama yang memadai sehingga kesadaran dalam dirinya untuk berbuat jujur zong alias nol besar. Coba kalau mereka mempunyai akhlak terpuji, pasti ceritanya akan lain. Jagalah budi pekerti yang luhur dan akhlak yang terpuji agar hidup menjadi lebih damai dan aman. Orang yang mempunyai akhlak terpuji dan berbudi luhur akan dipercaya setiap orang dan bisa diandalkan. Maka dari itu mari kita jaga diri kita dan berusahalah memiliki akhlak terpuji walaupun mungkin bagi sebagian orang susah. Mari kita perbaiki akhlak kita agar menjadi akhlak mulia atau akhlak terpuji. Moral yang baik dan akhlak terpuji merupakan modal untuk memperoleh keteguhan jiwa sehingga tak tergoda untuk melakukan hal yang dilarang norma manapun. Yuk kita berusaha memperbaiki budi pekerti maupun akhlak di diri kita, pasti bisa nantinya memiliki akhlak terpuji atau akhlak mulia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai akhlak terpuji dan budi pekerti ini. Semoga berguna, mohon maaf jika ada ucapan yang tak sengaja menyakiti. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai akhlak terpuji dan budi pekerti ini. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci, dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, 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 dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat, dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya.
Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru di MTS At-Taraqi. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah singkat MTS At-Taraqi. MTS At-Taraqi adalah satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan At-Taraqi yang berada di Kota Malang. Yayasan At-Taraqi didirikan pada tahun 1930 atas peran dan inisiatif para ulama dan habaib guna meningkatkan pendidikan Islam yang komprehensif dan rahmatan lil alamin. Maka pendidikan di yayasan ini bertujuan supaya siswa mampu menguasai dan memahami ilmu-ilmu syar'i, di antaranya seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan bahasa Arab, dan juga menghafal doa-doa praktek ibadah dengan benar. Tujuannya agar siswa memiliki keterampilan yang unggul. Selain itu, di Madrasah Sanawiyah At-Taraqi juga mempelajari tentang pengetahuan umum dan teknologi. Dengan fasilitas yang sangat mendukung, serta program-program sekolah dan kualitas para lulusan, sekolah ini pada tahun 2017 telah sukses memperoleh akreditasi A. Dengan adanya nilai tersebut sangat membanggakan dan memberikan semangat kepada madrasah untuk terus meningkatkan prasarana dan program serta kualitas siswa agar selalu bisa menebarkan manfaat bagi masyarakat.